Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, untuk kalian yang baru ngeklik video aku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Karena subscribe itu gratis, jadi jangan lupa kalian buat klik tombol subscribe-nya ya. Jadi sesuai judul dan thumbnailnya, aku mau sharing ke kalian gimana sih cara aku bisa sembuh dari biduran. Terus pokoknya kayak semua pengalaman aku, semua cara-cara aku sampai aku bisa sembuh, aku bakalan jelasin semua itu di video ini. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media yang kalian punya. Nah, sebelum lanjut ke videonya juga, kalian jangan skip dulu video-video aku ini, karena di akhir video aku bakalan kasih cara dan tipsnya agar biduran itu lebih cepat buat hilang kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya aku tuh berapa lama kambuh biduran, aku lama banget. Aku tuh biduran setahun sebulanan gitu. Jadi dari September 2019, sembuhnya itu Oktober 2020. Dan seingat aku tuh kambuh 2 hari sekali gitu. Jadi kalau misalkan aku telat minum obat atau telat nanganinya, pasti itu kambuhnya tuh cepet banget gitu. Nah, kalau misalkan aku minum obat, aku tuh pasti ada 3 hari atau 4 hari sekali baru aku kambuh. Coba deh buat kalian yang ngalami biduran, kalian komen di bawah berapa lama kalian ngalami selama kalian kambuh biduran itu. Komen di bawah ya. Jadi buat awal mulanya aku kena biduran, sebenarnya aku kurang ingat persis ya. Tapi sekilas itu aku beranggapan gitu ya, diri aku tuh bisa kambuh itu tuh gara-gara pola hidup yang kurang bersih sih menurut aku. Jadi waktu itu kan aku lagi aktif-aktifnya kuliah nih. Nah, aku kan kambuh itu kalau nggak salah akhir September aku kambuh biduran. Aku mulai aktif kuliah itu pertengahan September, otomatis kan kayak ada 2 mingguan gitu kan dari pertengahan September ke akhir September. Nah, dari 2 minggu itu mungkin aku pulang pergi rumah ke kampus, jaraknya jauh banget. Dari perjalanan itu banyak debu, karena kan aku di motor ya, banyak debu. Terus pas di kampus aku turun naik tangga berkeringat gitu, jadi bercampur lah, jadi bakteri atau virus gitu. Nah, jadi mungkin waktu itu juga aku mandinya kurang bersih, karena kan harus berangkat pagi pulang malam gitu kan. Jadi mandinya itu ya sekedar mandi, yang penting pakai sabun, gosok gigi, udah gitu doang gitu kan. Ternyata itu mempengaruhi, karena kan mungkin di perjalanan itu ya yang tadi aku bilang banyak debu, berkeringat, bercampur, jadi bakteri gitu. Nah, suatu ketika aku tuh hujan, di perjalanan mau pulang tuh hujan, gak bisa ngereda karena posisi motor aku tuh di tengah-tengah. Terus posisinya tuh kayak lagi macet gitu kan. Kalau misalkan mau ke pinggir itu tuh udah terlanjur basah gitu loh. Ya udah hasil dilanjutin, karena kan ya udahlah mikirnya toh bentar lagi, setengah perjalanan lagi. Tapi 5 menit kena hujan, tiba-tiba badan aku bener-bener gatal banget, semua gatal dari punggung sampai ke kaki. Cuma mata aja yang, maksudnya cuma muka aja yang gak gatal, pokoknya semua seluruh badan itu bener-bener gatal. Nah, kebetulan aku nginep di rumah kakak kan, aku langsung teriak-teriak, kenapa nih kata si teteh tuh. Terus kata teteh tuh, oh kali gatal lu kamu lagi gitu kan. Ya aku nggak tahu gitu ini kali gatal atau apa gitu kan, yang penting aku pengen sembuh nih gitu, karena nggak kuat banget gatal. Ya udah digosokin, udah gitu bukannya sembuh, malah kayak apa ya, merah-merah panas gitu loh, gatal gitu. Ya udah deh, endingnya kata si teteh, oh mungkin kamu kali gatanya kambuh lagi karena kehujanan mungkin gitu, jadi kedinginan kayak gitu. Ya udah, mungkin aku beranggapan ya, ya aku kambuh dari situ gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya persepsi lain kayak apaan sih nggak masuk akal banget, kalian bisa komen di bawah. Nah, untuk pengobatan apa aja, aku tuh pengobatan udah banyak banget yang aku terapin gitu kan. Dari mulai mandi pakai obat-obatan, dari
minum ramuan, minum jamu, minum obat, minum segala macam udah aku terapin. Cuma ada beberapa yang menurut aku cocok di diri aku gitu kan. Nanti untuk obat-obatan, cara-cara apa ya, kayak pokoknya tentang obat-obatan gitu aku bakalan bahas di video selanjutnya, karena ini aku ngebahas pengalaman aja. Tapi kalian jangan khawatir, aku ada satu video, kalian bisa scroll aja ke bawah, itu cara meredakan rasa gatal pada saat biduran, atau kalian bisa langsung klik linknya di description box. Nah, ini puncaknya yang kalian tunggu-tunggu pasti. Nah, di sini aku cuma ngasih info bahwa ini itu cuma pengalaman aku. Di aku cocok, belum tentu di kalian cocok. Di kalian cocok, belum tentu di aku cocok gitu kan. Jadi ini mah sepengalaman aku aja. Jadi kalian gak usah komen-komen, ih kok ada-ada aja sih gini-gini. Nah, baik lagi yang aku bilang, ini hanya pengalaman aku aja. Jadi untuk tips dan cara yang pertama, kalian harus mandi dengan bersih. Seperti yang aku omongin yang pertama, aku tuh kena biduran karena pola hidup yang kurang bersih gitu kan. Karena menurut aku, mau kalian punya alergi dingin, alergi makanan, alergi minuman, atau alergi hal-hal tertentu, pemicu awalnya itu dari pola hidup yang kurang bersih gitu. Jadi sebisa mungkin kalian bersihkan diri kalian sebersih-bersihnya. Lanjut, untuk tips atau cara yang kedua, kalian harus kompres pakai air dingin atau es batu dibaluti sama kain. Nah, kalian bisa tap-tapin di bagian yang kena biduran. Itu fungsinya buat pertama itu bisa meredakan rasa gatalnya. Yang kedua itu bisa apa ya, kayak mempercepat peradangannya gitu loh. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau misalkan biduran itu kan kayak panas gitu kan, terus gatal. Nah, itu salah satu cara untuk meredakan peradangannya. Nah, untuk yang ketiga, kalian bisa olesi gel aloe vera atau lidah buayanya langsung ke biduran kalian. Tapi ini jangan sembarangan ya. Jadi misalkan nih, kalian pengen nih ngolesi si gel aloe veranya itu, kalian tuh jangan coba-coba langsung praktekin ke biduran kalian, tapi coba kalian tes dulu di bagian kulit yang gak terkena biduran. Kalau misalkan terasa panas, kalian jangan coba-coba diterapin ke biduran kalian, karena bukannya sembuh malah makin iritasi gitu. Nah, apa sih gunanya, fungsinya gel aloe vera atau lidah buaya? Itu sama dengan kompres, karena kan aloe vera itu dinginnya adem gitu. Nah, itu tuh bisa meredakan peradangan pada biduran kita kayak gitu, sama mengatasi sedikit rasa gatal. Kalau misalkan kalian gak cocok pakai aloe vera gel atau lidah buaya, kalian bisa pakai lotion yang mengandung kalemin. Contohnya apa sih lotion yang mengandung kalemin? Jadi contohnya itu bedak, tau gak sih kalian bedak Kaladin yang cair? Nah, itu salah satu lotion yang mengandung kalemin. Penerapannya sama aja, kalian tinggal olesi ke bagian-bagian yang terkena biduran. Untuk tips yang terakhir atau yang keempat, kalian sebisa mungkin pakai pakaian yang nyaman, senyaman-nyamannya. Maksudnya gimana? Nah, maksud aku tuh sebisa mungkin kalau misalkan kalian lagi kambuh nih, lagi gatal-gatal, jangan pakai pakaian yang ketat gitu. Karena menurut aku ya, pengalaman aku aja, kalau misalkan aku lagi kambuh pakai pakaian yang ketat, bukannya sembuh malah nambah gitu peradangannya, panasnya gitu, nambah banyak, nambah nyebar kemana-mana gatalnya gitu. Jadi sebisa mungkin kalian hindari pemakaian pakaian yang ketat. Dan terakhir, kalian hindari juga pemakaian yang bisa membuat biduran kalian iritasi. Salah satunya itu parfum. Jadi kalau misalkan kalian lagi kambuh, kalian juga hindari pemakaian parfum. Jadi perlu kalian ingat, yang pertama itu tipsnya kalian harus mandi bersih, yang kedua kalian harus kompres, yang ketiga olesi gel aloe vera atau lidah buaya. Kalau nggak cocok, kalian bisa pakai bedak Kaladin cair. Yang ketiga, kalian sebisa mungkin hindari pemakaian pakaiannya ketat sama pemakaian parfum yang bisa membuat kalian iritasi. Nah, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.